Wow, ini betul-betul tidak masuk akal begitu ya. Ya paling tidak kalau boleh bisa ditangkap akal ya paling tidak separuhnya lah ya. Kalau 3.500 ya paling tidak 1.500 boleh lah. Ini malah 21 ringgit sahaja. Gila sumpah. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum saya masuk kepada pembahasan pada topik kali ini, mari kita tonton cuplikan video berikut ini. Kita bayar untuk 5 hari, oke? Penginapan di Hospital Serang dengan semua rawatan termasuk obat dan tindakan medis, oke? Tindakan medis, I mean ada X-ray lah, ultrasound lah, ada cek darah lah, ini ada obat-obatan, makanan pula, oke? Mandi semua, oke? Ada toilet di dalam ruangan Raisa menginap itu hanya 69 ringgit 50 sen, oke? Di situ tuh ada tulisan seharusnya bayar 1.300, jumlah kos yang sebenar katanya 1.300 tuh juga itu kita tahu lah kalau di private maybe dah beribu lagi lah, tapi ya lama kan. Intinya hanya bayar 69 ringgit 50 sen, oke? Dari 1,300. Dari 1,300 karena ada subsidi kerajaan yaitu sebesar 1.230 50 sen. Oke, itulah kenapa saya cakap terkagum-kagum. Sebab apa? Sebuah negara yang boleh merealisasikan ada kan bahasa di sini. Boleh merealisasikan cukai pendapatan dari rakyatnya dengan memberikan fasiliti layanan kesehatan macam salah satunya Hospital Sedang, itu adalah sebuah negara yang best untuk pandangan saya lah. Sebab apa? If suatu negara menjaga kesehatan rakyatnya, menjaga kesehatan kan harus menyajikan, harus memberikan layanan fasiliti yang very good ya. Ya macam inilah contohnya, kita just bayar 69 ringgit 50 sen je. Pikiran kedua kali ni saya fikirkan tentang berapa yang saya kena bayar buat bersalin dekat hospital Serdang atau di rumah sakit. Dan di sini aku sangat terkejut sekali teman-teman. Sumpah saya sangat terkejut sekali. Sebab apa yang ada di fikiran saya begitu ke atau di 3,000, 4,000 ke, dan fikiran saya mesti macam tu kan. Sebab saya first time pertama kali dapat anak atau isteri saya bersalin. Saya sangat panik lah mikirkan biaya berapa yang harus saya bayar nanti, sementara dekat poket, dekat dompet tu ada 300 ringgit saja. Dan Alhamdulillah ni saya akan buka jadi total semua yang sebenarnya jumlah amount dicaskan dalam 3.533 ringgit ni. Kau boleh tengok siap. Ni 3.533 ringgit. Dan di sini jumlah subsidi kerajaan dia teman-teman, atau apa yang cakap kat sini macam jumlah subsidi dari kerajaan lah, potongan daripada kerajaan dekat sini tu. Saya di sini saya dapat jumlah subsidi pada kerajaan 3.512 ringgit ni dekat sini, 3.512 ringgit. And then yang saya kena bayar di dekat klinik tu cuma 21 ringgit sahaja ni. Ni kau boleh tengok. Ni 21 ringgit sahaja. Alhamdulillah teman-teman, saya bersyukur sekali kepada Allah dan dipermudahkan semua bersalin, dan cas rawatan pun alhamdulillah di Malaysia ni ada kan disewa oleh negara, jadi dia dapat subsidi daripada kerajaan langsung terus dia potong 3.512 ringgit. Saya sangat bersyukur sekali teman-teman terima kasih. Dan saya sangat rasa bersyukur, terkejut juga takkanlah daripada 3.200
RM3,533. Terus cuma kena bayar RM21 je. Ya, seperti yang sering saya singgung di beberapa konten saya sebelumnya, boleh Anda tengok. Di situ saya sering mengatakan bahwa pemerintah atau kerajaan Malaysia ini sangat mementingkan, sangat memerhatikan, sangat memprioritaskan kesehatan rakyatnya. Yang mana beberapa di antaranya dengan cara menciptakan negara yang bersih, menciptakan kawasan yang bersih dengan cara tidak membuang sampah di sembarang tempat. Kemudian kalau di restoran, yang namanya pekerja atau staf restoran tuh semuanya tidak boleh memakai aksesoris, baik gelang maupun cincin. Karena gelang atau cincin yang kita pakai di tangan kita itu berpotensi atau berindikasi menjadi tempat sarangnya kuman atau bakteri. Sementara kita hari-hari memegang makanan itu untuk diberikan kepada customer yang telah memesan sebelumnya. Itulah kenapa, karena takut menjadi sarang kuman, sarang kotoran, akhirnya dilaranglah untuk memakai aksesoris di tangan untuk para pekerja di restoran. Kemudian lagi di restoran itu harus bersih, tidak boleh ada genangan air yang dapat menjadi sarang nyamuk begitu, jentik-jentik yang kemudian menjadi nyamuk. Kemudian tidak boleh ada kotoran makanan yang berserakan sehingga mengundang datangnya binatang-binatang kecil yang dapat menularkan penyakit, yang dapat menyebabkan penyakit pada orang-orang yang ada di restoran itu. Jadi itulah beberapa aksi untuk menciptakan negara yang memiliki rakyat yang sehat. Dan itu ada undang-undangnya, bukan hanya sekedar himbauan, tapi memang undang-undang. Artinya kalau sudah undang-undang atau peraturan sekali dilanggar, maka akan kena sanksi atau saman. Jadi itulah alatnya, undang-undang sebagai alat untuk menciptakan negara yang sehat. Dan dari itu semua yang membuat saya sangat impress, sangat terkesan adalah yang menurut saya ini gila betul begitu ya, yaitu dengan kerajaan memberikan subsidi pada layanan dan fasilitas kesehatan sehingga segala biaya yang harusnya besar menjadi kecil. Ini sangat gila menurut saya. Ya seperti tadi yang diceritakan oleh dua orang Indonesia yang telah menikah dengan orang Malaysia. Yang satunya sebab anaknya sakit harus menginap 5 hari di rumah sakit dengan total biaya seharusnya bayar Rp1.300, tetapi dengan subsidi yang diberikan oleh kerajaan jadilah hanya membayar Rp69 sahaja. Kemudian yang Abang Tominasa tadi yang istrinya melahirkan, dari yang total biayanya adalah 3.500-an, kemudian hanya membayar Rp21 sahaja. Wow, ini betul-betul tidak masuk akal begitu ya. Ya paling tidak kalau boleh bisa ditangkap akal ya paling tidak separuhnya lah ya. Kalau 3.500 ya paling tidak 1.500 boleh lah. Ini malah Rp21 sahaja. Gila sumpah. Ini susah dipercaya. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Rakyat Malaysia ini sangat bertuah, sangat beruntung hidup di tanah Malaysia, di mana kerajaannya sangat peduli terhadap kesejahteraan masyarakatnya. Harus pandai-pandai bersyukur soal ini. Yang namanya kesehatan itu adalah nomor 1. Di mana-mana itu nomor 1. Orang punya duit banyak, kaya, kalau tidak sehat apa gunanya? Ya kan? Jadi sangat tepat sekali yang namanya kerajaan ini memberikan subsidi di bidang kesehatan. Sehingga kita tidak perlu takut ke rumah sakit dengan biaya tinggi setinggi langit begitu ya. Kadang kita tidak sampai untuk membayarnya. Ya, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Saya sebagai orang asing di sini ya memang sangat impress, sangat shock begitu ya ketika pertama kali mendengar hal ini. Dan yang mau saya tanyakan di sini adalah apakah semua jenis penyakit ringan atau penyakit paling berat gitu ya itu akan disubsidi oleh
kerajaan atau pemerintah, atau hanya penyakit-penyakit tertentu yang akan disubsidi oleh kerajaan? Saya penasaran sih soal ini. Barangkali ada yang sudi mau menjawabnya. Dan ya, sesuai tadi yang diceritakan oleh kakak itu, katanya memang biaya itu, subsidi itu memang bersumber dari cukai yang dibayar oleh rakyatnya dari pendapatannya gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah apakah semua jenis pendapatan yang didapat oleh rakyatnya itu harus bayar cukai ke negara? Baik dia kerja sendiri maupun kerja ke orang, kerja di company begitu, apakah setiap gajinya itu nanti akan ada cukai yang dibayarkan oleh kepada kerajaan? Apakah seperti itu? Dan apakah ada batasan gaji minimal begitu untuk membayar cukai? Paling sedikit berapa dapat pendapatan per bulannya itu baru nanti harus membayar cukai? Ataukah semua rakyat yang memiliki pendapatan baik kecil maupun besar itu harus membayar cukai semua? Itu sih yang bikin saya penasaran. Barangkali ada yang mau sudi untuk menjawab pertanyaan ini, karena sedikit penasaran sih. Cuman yang pasti saya sangat impress begitu ya, sangat impress. Banyak-banyaklah bersyukur rakyat Malaysia. Ya, yang namanya kesehatan itu sangat mahal sekali. Jadi bertuah sekali, beruntung sekali bila bila hidup di negara dengan sistem yang sangat pro rakyat, memperhatikan rakyatnya secara betul-betul, yang terutama di bidang kesehatan. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu. Sebetulnya masih ada lagi yang mau saya ceritakan sedikit begitu ya, yang saya tahu soal pendidikan di Malaysia nih. Sebetulnya di konten kemarin saya sudah sedikit menyinggung soal pendidikan di Malaysia. Ya, mungkin nanti akan saya lanjutkan di konten selanjutnya. Mungkin sampai di sini dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan sebelum saya undur diri menutup video ini, saya ingin mengucapkan beribu-ribu mohon maaf apabila ada kesilapan atau kesalahan yang terkeluar dari lisan saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, itu tidak ada unsur kesengajaan, dan bila ada pembetulan, ada koreksi dari apa yang saya sampaikan barusan, tolong dikoreksi, tolong dibetulkan, dan silakan dikritik. Itu sahaja. Bila Anda suka dengan video ini, silakan di like, silakan di share juga, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini serta bunyikan tombol loncengnya. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.